Ya, untuk membicarakan hal ini kita sudah tersambung melalui sambungan telepon pertama dengan Bapak politikus dari Partai Nasdem, Bapak Patris Rio Capella. Selamat siang, Pak Rio. Selamat siang, Mas. Ya, dan juga di sebelah saya sudah ada peneliti dari ICW, Mas Emerson Junto. Saya akan pertama tanyakan kepada Mas Emerson, tanggapan Anda terkait dengan pemilihan Prasetyo sebagai Jaksa Agung yang baru ini. Ini mimpi di siang bolong, mengejutkan sekaligus mengecewakan gitu ya. ICW sendiri sejak awal sudah menyatakan menolak Jaksa Agung ditempati oleh politisi. Karena kita khawatir independensi Kejaksaan Agung itu pastinya akan tersandra gitu ya, dengan kepentingan-kepentingan politik. Kemudian juga institusi kejaksaan rawan terjadi intervensi politik gitu ya, yang itu pastinya akan mencederai kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan. Di sisi yang lain, kita sendiri mempertanyakan soal mekanisme pemilihan M. Prasetyo ini sebagai Jaksa Agung. Kalau kita lihat sejumlah menteri sebelum menjadi menteri itu di-store dulu ke KPK, ke PPATK. Saya nggak tahu Prasetyo apakah sudah dilakukan itu. Karena informasi juga simpang siur. Harusnya bahkan lebih ketat menurut kita seperti itu. Yang terjadi adalah tiba-tiba gitu ya, setelah hampir rentang waktu 3 minggu atau 2-3 pekan ini, itu kosong. Kemudian tiba-tiba Jokowi langsung memilih M. Prasetyo tanpa ada kejelasan soal apakah orang ini punya rekam jejak yang jelas, orang ini punya visi misi yang yang cukup baik, misalnya bicara soal reformasi di kejaksaan. Kita sendiri tidak melihat prestasi yang menonjol. Ketika Prasetyo menjabat sebagai pejabat tinggi di Kejaksaan Agung atau jabatan terakhir misalnya Jaksa Agung Muda misalnya gitu ya. Kalau Jokowi JK memilih pertama politisi, saya pikir ini dua nilai pengurang. Kemudian ditambah dengan orang yang tidak memiliki prestasi, ini menjadi lebih kurang lagi. Nah, ini yang kita khawatirkan ke depan adalah apakah upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum masih punya harapan gitu ya di tangan orang yang tidak punya harapan bagi kita. Oke, baik. Pak Rio, disebut dari Pak Emerson tadi di tangan orang yang tidak memiliki harapan. Pak Rio, bagaimana tanggapan Anda? Mungkin Anda sebagai politikus Partai Nasdem punya alasan dan punya informasi kenapa akhirnya Pak Jokowi akhirnya memilih politikus dari Partai Nasdem. Ya, saya pikir begini ya, ini adalah sebuah pilihan yang cukup lama Pak Jokowi untuk memikirkan, hampir 3 minggu lebih ya. Dari sekian nama keluar masuk dan itu kemudian menjadi pertimbangan yang saya pikir cukup matang kalau sudah 3 minggu. Bahwa tadi Mas Emerson mengatakan saat mendadak diputuskan, saya pikir nggak mendadak, kecuali misalnya hari ini Pak Basim pensiun dan besok sudah diumumkan namanya, itu baru mendadak namanya. Jadi 3 minggu ini bukan sebuah proses yang singkat ya, cukup panjang, dan Pak Jokowi baik sebelum keluar negeri yang sudah diputuskan, tapi setelah pulang dari luar negeri masih beberapa hari kemudian memutuskan Pak Prasetyo menjadi Jaksa Agung. Nah, apakah kemudian tadi Mas Emerson mengatakan bahwa ini tidak ada harapan? Saya pikir begini, kita tidak boleh kehilangan harapan dan kemudian underestimate terhadap Jaksa Agung ini. Ya, tentu yang punya penilaian, yang punya hak dan punya hak prerogatif untuk menentukan Jaksa Agung adalah tentu Presiden. Nah, kalau kemudian mengatakan soal diragukan prestasi Pak Pras selama menjadi jaksa, saya pikir sebagai Jaksa Agung muda tentu tidak bisa dianggap bahwa dia tidak punya prestasi. Ketika dia mencapai puncak menjadi Jaksa Agung muda, itu tentu sebuah prestasi yang cukup panjang diperoleh atau diraih oleh seorang jaksa. Nah, tentu ini bukan sebuah hal yang tiba-tiba dia menjadi Jaksa Agung. Bahwa kemudian dalam mereformasi seluruh kejaksaan tidak bisa diputuskan oleh Pras yang seorang jampidum pada waktu itu, yang bisa punya hak untuk menentukan hitam putihnya kejaksaan secara institusi, itu bukan di salah satu jam, tetapi di Jaksa Agung secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu menurut saya kita harus beri kesempatan kepada Pak Pras untuk membuktikan harapan-harapan dari Pak Jokowi yang meletakkan beliau sebagai Jaksa Agung. Nah, kemudian kalau kemudian dilakukan, ya kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Nah, jadi jangan kemudian seorang yang pernah menjadi Jaksa Agung muda kemudian kita anggap tidak punya harapan sama sekali. Ya, saya pikir ini juga sesuatu yang berlebihan. Jadi kita beri kesempatan dulu kepada Pak Pras untuk membuktikan hal itu. Nah, tidak ada jaminan bahwa seseorang misalnya kemudian dianggap berprestasi, bahkan dia akan juga berprestasi menjadi Jaksa Agung. Jadi ini kita harus lihat konteksnya hari ini dengan perjuangan-perjuangan apa yang diinginkan oleh masyarakat hari ini. Tentu kita semua berharap bahwa Pak Pras yang akan dilantik
beberapa saat lagi menjadi jaksa agung, tentu harus berprestasi karena itu harapan kita semua. Ya. Jadi jangan kemudian kita dari awal sudah meragukan, tetapi kemudian kita tidak melihat ada kesempatan Pak Pras untuk membuktikan bahwa dia mampu menjadi jaksa agung. Baik, Pak Rio, ini sebetulnya mekanismenya seperti apa sih? Apakah Partai Nasdem memang diminta oleh Presiden Jokowi untuk menyerahkan nama, atau memang Partai Nasdem sendiri yang kemudian inisiatif menyerahkan nama tersebut, Pak Rio? Nah, saya pikir itu bukan di sana soalnya mau menyerahkan, mau tidak menyerahkan, tapi tentu Pak Pras yang pernah menjadi jaksa agung muda masuk dalam radar untuk menempati posisi itu. Kan banyak nama-nama yang beredar untuk menempati posisi jaksa agung. Nah, salah satunya jangan dilihat bahwa Pak Pras itu karena dia Nasdem, tetapi lihat bahwa dia pantas menjadi jaksa agung karena memang sebelumnya pernah menjadi jaksa agung muda. Nah, oleh karena itu tentu ini bukan sebuah hal yang mengagetkan. Kecuali misalnya seseorang yang bukan sarjana hukum, ya, kemudian tiba-tiba tidak pernah bersinggungan dengan hukum menjadi jaksa agung. Nah, kalau jaksa agung muda menjadi jaksa agung, saya pikir sebuah hal yang wajar saja. Oke, baik. Saya ke Mas Emerson. Pengalaman sarjana hukum dan juga jaksa agung muda sudah cukup untuk menjadi jaksa agung? Kalau dari segi syarat iya. Coba kan lagi-lagi kita bicara soal rekam jejak, kemudian juga kedua lihat soal latar belakang dia gitu ya. Kalau dia mantan jaksa dan kemudian tidak tergabung di partai politik, kita tidak ada masalah. Tapi ini kan dia bergabung di partai politik. Kita publik menjadi khawatir jangan-jangan pemilihan Prasetyo sebagai jaksa agung ini karena ada desakan atau bahasa yang lain politik balas budi dari Jokowi kepada partai pendukungnya, sebut saja Nasdem gitu ya. Karena sebelum ada Prasetyo jatah Nasdem hanya ada 3 yang menjabat sebagai menteri, dengan Pak Prasetyo artinya 4. Jadi posisinya sama dengan partai-partai pendukung yang lain. Nah, saya sendiri agak khawatir jangan-jangan ini lebih ke political transaction gitu ya. Artinya bagi-bagi kue kekuasaan, dan kami sendiri di ICW kecewa dengan pilihan Pak Jokowi memilih Prasetyo. Saya pikir banyak figur-figur lain yang saya pikir juga cukup mumpuni, kredibel dan dipercaya. Dan sebelumnya saya sudah sampaikan misalnya ke beberapa teman-teman di internal kejaksaan maupun purnawirawan di kejaksaan gitu ya, pensiunan di kejaksaan, dia sendiri kecewa dengan pilihan ini karena saat ini jaksaan itu butuh jaksa agung yang revolusioner. Artinya muda, progresif, kemudian punya visi ke depan seperti apa, ingin melakukan proses pembaruan, dan itu tidak muncul di nama Pak Prasetyo gitu ya. Sebelumnya apakah pertanyaan ada radar untuk Prasetyo? Saya pikir kalau tidak diusung-usung oleh Pak Surya Paloh, saya pikir nggak mungkin muncul nama Pak Prasetyo. Jadi ini saya pikir kemenangan dari Pak Surya Paloh. Gitu, baik, kemenangan dari Surya Paloh. Saya akan berikan kesempatan kepada Pak Rio untuk menanggapi, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali.